Mr. Yayan Herdiana AMD dan Ibu Dede Rohayati SPD MPD. Saya hormati para partisipant, pendamping, wali murid, pihak sekolah dan pihak sponsorship, Netdes Tourism Hospitality College, Netdes Design Program, Yayasan Ruang Baca Komunitas, Rumah Literasi Banjar, Rumah Makan Saumauti, Pajajaran Koserba dan Koordinat Kreatif Banjar, yang telah mendukung sehingga acara MSKS tertentu bisa berjalan dengan baik. Dengan ucapan alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayang dan rahmatnya kita bisa berkumpul pada pagi hari yang tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah guided us from the darkness to the lightness. Atas semangat panitia MSK Festival 2022, kami menyampaikan terima kasih kepada para hadirin atas ketulusan dan keikhlasannya untuk menghadiri acara penutupan MSK Festival 2022. Terima kasih banyak dan welcome to the closing ceremony of MSK Festival 2022. Saatnya kiranya acara akan segera kita mulai. Namun sebelum itu saya akan membacakan susunan acara pada pagi kali ini. Seri pertama pembukaan, kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mr. Fikri Aziz Oktavia sebagai perwakilan dari panitia. Lalu sesi kedua adalah sambutan. Sambutan pertama akan diberikan oleh Ketua Panitia oleh Mr. Dani. Sambutan kedua oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar oleh Bapak Aswad. Lalu sesi ketiga adalah penyerahan hadiah kepada para pemenang. Sesi selanjutnya adalah penampilan spesial dari juara favorit dan juara top. Dan sesi terakhir pembacaan doa dan penutupan. Demikian susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Berikutnya mari kita sama-sama membuka acara pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Acara selanjutnya adalah penyanyian lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dihormati. Aku
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena apapun yang kita dapatkan pada pagi hari ini adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang kita dapatkan, semua yang kita rasakan, semua yang kita miliki, semua yang bisa kita nikmati itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, laki-laki terbaik, suami terbaik, ayah terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan para tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai di akhir nanti kita bisa mendapatkan dan merasakan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Bapak Haji Kaswad. Kemudian yang terhormat kepada seluruh Dewan Juri yang telah berpartisipasi dalam kegiatan English Fest 2022 ini. Kemudian yang terhormat kepada para seluruh pendamping, baik orang tua ataupun guru dari para peserta English Fest 2022, dan juga yang saya banggakan kepada seluruh peserta dan juga yang mendapatkan juara pada kegiatan English Fest 2022 ini. Saya Ahmad Dhani Daula izin untuk melaporkan kegiatan English Fest 2022 ini. Kegiatan English Fest 2022 ini dimulai sejak tanggal 10 Oktober sampai 15 Oktober sebagai pendaftaran, dan tercatat ada 119 peserta yang mendaftar. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 16 sampai 25 Oktober, itu merupakan waktu untuk penguploadan video, dengan catatan pada lomba speech ada 37 peserta mengirimkan video dan 5 peserta tidak mengirimkan video. Lomba sing song 35 peserta mengirimkan video dan 7 peserta tidak mengirimkan video. Dan lomba storytelling 29 peserta mengirimkan video dan 6 peserta tidak mengirimkan video. Kemudian dilanjutkan penilaian pada 26 sampai 27 Oktober, dan juga pengumuman yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dan dari total 119 peserta telah terpilih juara 1, 2, dan 3 dari lomba speech serta juara favorit, juara 1, 2, 3 dari lomba sing song dan juara favorit, dan juga juara 1, 2, 3 lomba storytelling dan juga juara favorit. Para dewan juri yang telah memberikan penilaian ini, yang pertama dari lomba speech ada Mr. Ahmad Dhani, saya sendiri. Kemudian ada Mr. Ivan dari SMA 1 Banjar. Kemudian ada Miss Putri dari Ibu Putri dari SMA 3 Banjar. Seolah kita sudah mengesahkan nilainya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kita sudah berunding, insya Allah ini adalah pilihan terbaik yang telah Allah pilihkan juga kepada kita semua. Kemudian untuk lomba sing song ada Mr. Friska dari Dinas Pendidikan. Kemudian ada Miss Gilang dari SMA 1 Banjar, dan juga ada Miss Rika dari Desa Bahasa Banjar. Kemudian untuk lomba storytelling, juri yang pertama ada Ibu Dede dari Universitas Galuh. Kemudian ada Mr. Yayan dari perwakilan Regis College, dan juga ada Miss Imanisa dari Desa Bahasa Banjar. Itu adalah laporan kegiatan yang dapat saya laporkan. Jujur saya ingin mengungkapkan bahwa saya sangat merasa bangga sekali. Apalagi saya sebagai salah satu juri di lomba speech, saya melihat antusias sangat besar sekali. Bisa dari mana? Ada yang tidak hafal, tapi dia tetap merekam video dengan cara membacanya. Berarti itu kan sudah tahu itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Tapi saya lihat, wah ini anak umur 6 tahun coba ya, 6 tahun kelas 1 SD, bacanya sudah luar biasa bagus sekali. Ya meskipun tidak hafal, kelihatan dari sorot mata ya. Tapi saya merasa berarti sebenarnya di Kota Banjar ini banyak talenta-talenta hebat, banyak anak-anak hebat yang punya skill luar biasa di bidang bahasa Inggris. Dan saya pengen ini adalah salah satu langkah awal kita. Semoga Kota Banjar ini bisa lebih aktif lagi di bidang bahasa Inggris, bisa menonjolkan lagi
untuk kemampuan bahasa Inggris. Karena saya yakin Kota Banjar itu luar biasa kok. Banyak anak-anak luar biasa yang bisa menunjukkan skill bahasa Inggrisnya. Dan insya Allah Pak Haji Kaswat, untuk tahun depan rencana kita bakal bikin untuk secara offline Pak, jadi tidak online lagi. Dan rencananya kita coba pengen Perseperiangan Timur. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah juara pada lomba kali ini, saya harap tahun depan ikut lagi, dan supaya mentalnya lebih kuat lagi dan supaya terpuji lagi. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini dan juga seluruh peserta yang telah mendapat kejuaraan. Semoga ini menjadi salah satu motivasi, salah satu penghargaan yang bisa memotivasi teman-teman semua untuk terus berkarya lebih baik untuk pendidikan Kota Banjar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya hormati Pak Abdi, ini sahabat saya dari Desa Bahasa Banjar. Saya hormati Pak Ahmad Dhani, Ketua Panitia, sekaligus juga sebagai mentor pembimbing di Desa Bahasa, para pendamping, para guru, para peserta hadir rahimahumullah. Pertama, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya datang agak lamanya dari jadwal yang ditentukan. Saya tidak tahu jadwal, ternyata bentrok dengan upacara Sumpah Pemuda yang alhamdulillah baru selesai barusan. Selanjutnya saya pertama menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Desa Bahasa Banjar yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, dan juga para pembimbing, para Dewan Juri serta para peserta. Tapi saya ingin absen terlebih dahulu yang hadir di sini. Ini ada yang dari SMP. Yang dari SMP pesertanya SMP MTS. Dari SD MI. Nah, ini saya absen gurunya dulu. Guru yang dari SMP MTS ada 3 orang. Dari guru SD MI ada 4 orang. Terima kasih. SMK ada 4. Terima kasih kepada sekolah yang sudah mendukung kegiatan ini. Saya bertemu dengan Pak Wahyu, Pak Aki. Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada sudah ada Desa Bahasa dan sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Anak-anakku, Bapak Ibu semuanya, terus terang kita di Indonesia ini, termasuk saya, kita kelemahan untuk pergaulan internasional, lemah di bahasa Inggris, bahasa Arab. Bahkan kita kalah orang-orang Filipina, itu sudah lebih banyak karena lebih banyak menguasai bahasanya. Yang informasi yang dapatkan oleh saya. Nah, itu ketika Pak Wahyu saya memperkenalkan Pak Dhani, itu saya merasa coba
datang ke sekolah ke SMP yang sudah saya kunjungi. Tapi ini kayaknya kurang respon ya, belum responnya belum cepat gitu. Apakah karena kita biaya atau karena guru-gurunya takut ke kumaha gitu, atau apa? Padahal ini kesempatan yang besar bagi kita. Orang teh kudu jauh-jauh ke Pare. Saya anak yang kedua saya kirimkan ke Pare, pesantren gitu di Pare, ke rumah pesantren bahasa. Kita nggak usah jauh-jauh ke Pare, udah ada di Banjar gitu. Karena itu khusus ke guru, ke bapak guru, baik di SD, di Sanawiyah. Ketika ada teman yang punya penemuan yang baru dalam pembelajaran, kita apresiasi dan kita perlu untuk menyerap. Kalau dulu saya waktu di pesantren, tabung ke pesantren tidak ulah di dia wae pesantren. Sok pesantren ka dieu ka itu sing apa-apa ya pesantren. Tak itu kurangnya guru, Pak. Guru juga begitu. Ketika belajar dengan kita, ulah kudu jeung urang wae. Sok belajar kan itu supaya apa? Supaya pengetahuannya lebih luas, pengalamannya luas, tambahan ilmu luas. Buat di urang kita karena ilmu kan kita tidak ada yang sempurna ya, nggak ada yang bulat gitu. Pasti gepeng. Kita punya kelebihan di sini, di sana, kita punya kekurangan. Karena itu saya mohon kepada guru, khususnya yang di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, mohon kesempatan ini dimanfaatkan. Sok anak-anak didik kita juga di samping belajar ke kita, belajar juga kepada guru yang lain supaya tambahan pengetahuan khususnya bahasa Inggris. Terus saya menyesal sih sekarang ini penguasaan bahasa Inggrisnya lemah. Paling good morning, good night, yes, no, bisa. Hanya orang begitu aja. Kali itu besarnya anak saya yang terakhir yang bungsu itu, ketika diwawancara oleh Darussalam, si neng jadi pintar bahasa Inggrisnya gitu, bisa ngobrol bahasa Inggris. Makanya neng saya dorong supaya belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris. Karena kalau kita tidak mau ditipu oleh orang, kita harus belajar bahasa itu apa gitu. Makanya orang terlemah. Padahal kita banyak fasilitas sendiri. Pangandaran itu kan banyak tulis, bisa belajar. Nah, orang dorong anak kurang nih. Kan itu saya mohon ke guru-guru sudah bahasa Inggris. Dorong anak kita tidak hanya belajar ke kita, belajar dulu kepada orang yang lain, belajar juga kepada siapa supaya lebih bagus. Punten ulah sieun sakeleh dengan pada ulang jadi guru, aya guru anyar baru datang ke kakak urang bisa. Teu daek belajar, jangan punya pilihan. Ketika kita mendorong anak supaya lebih baik, justru itu mah yang kita sok belajarkan. Mengurangi halangan, kalau boleh harus didorong. Harus didorong. Saya tanya kemarin, apakah SMP itu nggak mau belajar dengan pola ini? Yang saya sudah minta ke kawan. Pada ini 10 pertemuan. 10 pertemuan sudah bisa ngomong bahasa Inggris. Luar biasa. 10 pertemuan sudah bisa ngomong bahasa Inggris. Kurang masa tahun 2 tahun ini kan bisa ngomong. Itu kan bisa bicara bahasa Inggris. Ini 10 pertemuan sudah bisa ngobrol. Kurang masuk umur mulai belajar kelas 1 dari kelas 2 SMP bisa ngobrol. Ya, pasif kan? Ini belajarnya kita pasif. Akhirnya makanya harus kita belajar dengan aktif. Nah itu Bapak Ibu yang saya hormati, pesan saya sekali lagi guru-guru dorong anak kita
tidak hanya juga belajar ke kita, belajar kepada orang lain supaya pengetahuan lengkap. Dibimbing, sok pesantren kalian, sok belajar ke Pares, sok belajar kepada sok belajar ke Masa. Di samping dengan belajar, dengan kita setelah belajar lain kita cek, ada enggak perubahannya? Oh alhamdulillah ada perubahannya. Dan karena guru itu kan bukan hanya sebagai dia mentransfer ilmu, guru itu adalah sebagai orang tua. Guru itu sebagai orang tua. Kepada anak-anakku yang sekarang yang hadir di sini adalah para juara yang mendapatkan penghargaan. Selamat pada anak-anakku dan jangan puas prestasi yang kita raih hari ini. Ya. Harus kita berprestasi yang lebih tinggi lagi. Kuasai bahasa, maka kemanapun kalian pergi, kalian akan mendapatkan kemudahan. Ketika saya haji di umroh, ada ibu-ibu dari Kota Banjar yang mau beli gamis. Ahmad. Jadi nawar teh sakit teh goblok sakit. Kata bisa bahasa. Sekarang kita nggak bisa bahas. Kok isyaratnya kurang. Makanya jangan puas dengan yang kita sekarang raih. Terus kuasai bahasa. Kalian akan mudah kemanapun pergi. Saya bangga ketika kemarin ada siswa dari SMPIT Uswatul Hasanah itu juara dalam Olimpiade Matematik Internasional. Luar biasa. Dari mana? Kota Banjar. Ternyata di internasional sudah mulai juara. Luar biasa kan? Nah, kuncinya juga dari mana? Bahasa. Salah satunya ada dari bahasa. Karena apa? Di sana soalnya enggak pakai bahasa Sunda, enggak pakai bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa Inggris. Berarti sudah bisa menguasai bahasa Inggrisnya. Kalau tidak tahu bahasa Inggris, makanya nggak bisa mengerjakan soal. Tapi berarti dia sudah bahasa Inggrisnya sudah bagus, akhirnya mengerti soal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah yang dapat saya sampaikan sekali lagi kepada Pak Rudi, Pak Dhani, ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas persembahannya lomba di bahasa Inggris ini, dan mudah-mudahan ke depan Desa Bahasa Banjar ini lebih bisa berperan aktif lagi, khususnya untuk mencerdaskan generasi pemuda Kota Banjar sehingga menguasai bahasa. Terima kasih sekali lagi, dan saya mohon maaf dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar kalau kurang maksimal untuk membantu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih bekerja sama lagi dan bisa membantu yang lebih banyak lagi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ya Rahmatari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Ketua Panitia dan Bapak Kepala Dinas Kota Banjar. Dan selanjutnya tentunya adalah acara Ibu, yang ini adalah acara penyerahan hadiah yang akan diberikan oleh Bapak Dinas Pendidikan Kota Banjar. Oleh karena itu saya undang kepada para pemenang juara pertama dan juara favorit untuk lomba
SD IC Al-Infal. Juara pertama lomba speech yakni Sakwila Ayasa Maulania dari SDIT Uswatun Hasanah. Dan juara favorit Diva Fitra Indira dari SD 3 Banjar. Penyerahan hadiah untuk lomba speech akan diberikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar. Waktu dan tempat kami persilakan. Juara pertama storytelling. Sama pendamping boleh Siapa? pendamping dan dewan juri. Ini makan Pendampingnya boleh. Lawannya Pak itu asik. Siap. 1, 2, 3.
mengundang para juara ketiga dari lomba storytelling yakni Galuh Lokavita dari SMAN 1 Banjar. Juara kedua Dava Aulia Putri dari SMAN 1 Banjar. SMKN 1 Banjar. Juara pertama jatuh kepada Felicia Nurmedisya dari SMAN 3 Banjar. Juara favorit dimenangkan oleh Dava Aulia Putri dari SMKN 1 Banjar. Pada Ibu Dede Rahmayati dari Universitas Galuh, dipersilakan. Juara pertama jatuh kepada Felicia dengan total skor 279,5. Juara kedua jatuh kepada Dava Aulia Putri dari SMKN 1 Banjar dengan total skor 276. Selanjutnya sesi foto bersama Ibu. Juara favorit jatuh kepada Dava Aulia Putri. Masih anjuran. Ya juara aja nggak apa-apa. Boleh? Putri. Kami mengundang para dewan juri untuk bergabung. Kita langsung juri dan pendampingnya boleh ikut foto bersama. SB atas ya? SB atau Mas Sofiannya kok di belakang? ya. Selamat kepada selanjutnya adalah penyerahan dari Desa Bahasa Banjar ada Dinas Pendidikan Kota Banjar.
Ganjar untuk tampil di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear our judges, teachers, my dear friends, and audience. First of all, I praise and thank the Almighty God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, the merciful and the beneficent one, who creates the world to be all mankind. Secondly, salawat and salam praise to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from darkness to the brightest era, namely Islam. Before I deliver my speech, let me introduce myself first. My name is Diva Putra Indra. I am 10 years old and I am a student of Elementary School 3 Banda. On this occasion, I would like to deliver my speech entitled The Importance of English. My friends, do you know that English is the official language of the world? It means by learning English, we can connect with many people around the world. It allows us to understand and help each other. English can also help us to achieve our dreams. Because English is the language of education and technology. It's very important for us to learn and speak English. Learning English brings people and cultures together. It will take us to individual experiences. So, be brave to speak English. The word is yours. That's all for my speech. I do apologize if there are mistakes in my speaking. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan selanjutnya dari juara populer vokal sing song dan Ananda Zulfa Zulaika dan SMM Ganjar.
Untuk Zulfa Zulaika dari SMPN 3 Banjar. Terima kasih ya, bagus sekali performanya. Selanjutnya adalah penampilan dari juara kompetisi lomba storytelling yakni Ananda Dava Aulia Putri dari SMPN 1 Banjar. Ini lagi seraknya, sudah begini. Kalau sudah nggak serak apalagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. You are fine today? Okay, you are fine. I'm fine too. Thank you. I'm Dava Aulia Putri from Vocational High School 1 Banjar, or SMK 1 Banjar. I will start telling about the takeaways of my dreams, and the title is My Dreams Can Be a Beautiful Girls. My dreams can be a beautiful girls. Why? Do you know? Because I feel in the modern era now, simply is empathy. Many people will ask other people first for their disabilities. Many of them want a beautiful girls. That's why many girls are now coming to be beautiful. Sometimes I feel everything in me is like it. Every time I look at the mirror, I feel and I say it. Oh my God, I know it. Why do I always I'm imperfect? Why do I always I'm ugly? But I always remember this. There's a love that's waiting for you in the dark. You somehow you're beautiful just the way you are, and you don't have a chance to see the world your shining star. No stars, you are beautiful. These stars are really beautiful. I really, I love if I say I'm not insecure. My dreams can be a beautiful girl is not without reasons. When I was in 8th grade of junior high school, my physical conditions was very big. My height, 55 to the ground with only my height of 150 centimeters. So, I see and I feel it's not healthy for a student of junior high school, right? And at times, my friends still say to me like this. Never. I look here with this thinking of 55 kilograms, right? And I replace to like this. Yes, why? I should reply when monkey feels enough. No, but I just want to tell you, my weight, think about grams with my height is 156 centimeters. So, I think and I feel we are so different, right? I think I'm so small and you so big. Because I don't know it, I would like to like it. Okay, correct. I know I'm fit, but do you know, I remember, I'm fit, but my face is more beautiful than you. I'm fit,
Allah, they wanna be princess. I'm priceless. A prince not even on my list. Pretty drugs and tie quit. Not pretty God for the love sake. But in reality, I'm lied if I say I'm not insecure. I'm lied if I say I'm confident. In reality, I'm insecure. In reality, I'm confident. From there, I try to improve my lifestyle to be healthy. I'm doing a diet. I'm doing an exercise every day. Oh my God, I'm tired. Please God, please help me. Now, my body is normal. My body is 49 kilograms with my height is 156 centimeters. So now I feel myself is so amazing. I'm so happy and I'm now confident. So basically, for me, for my opinion, physically is a factor that can make you confident. Thank you. This is my storytelling. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mari beri tepuk tangan yang meriah kepada para selanjutnya adalah penampilan dari juara pertama. Tiap-tiap lomba oleh karena itu saya persilakan kepada juara speech untuk Ayasa Syafila Maulana dari SDK Iswatul Hasanah Unmul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Of the judges and all audience, of our teacher and all friends who let's say many thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us opportunity and help. Salawat and salam unforgettable said to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Before I learn my speech, let me introduce myself first. My name is Syafila Ismania. I am 11 years old and I'm a student of Usul Hasanah High School. In this change, I will deliver my speech under the title The Impact of Social Media on Learning English. Social media has been practically present and how it has become the largest and most confident era of conversation. The utilization of social media has been significantly passive to have positively effective learning English. With this, the thing we have to do in social media is to use it for a special benefit as passion, especially for learning English, because in social media we can connect with many native speakers, which will make it easier for us to learn English. Make social media a place that leads us to benefit. Be smart in social media so that we will get many benefits from it. Our smart generation. I think that's all my speech. I hope it is useful for you all. I'm sorry for any words or behavior that are pleasing your heart. Thank you very much for the attention and your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next adalah penampilan dari juara pertama lomba sing song yakni Yati Mayasari dari MTSS 1 Bandung.
We don't want
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, Alhamdulillah, thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for letting me to sing here. Good morning everyone. Thank you for this Sahabat-sahabat for letting this event going well and perfect. And thank you for all of the judges and the audience. Well, talking about a comfortable hometown, everything is not only about how the developments of the city are, but about what is inside of the city, how the habits, uniqueness, and beauty of the city. For me, make the definition of a real hometown. I'm Felisa Domenicia Batista. I'm from Senior High School of Tribeca. Standing here, want to tell you more about Banjar City, that we call it Dream City. So, at first, Banjar City is not my birthplace. I moved here when I was in 4th grade. But before I moved, I have a lot of bad expectation about this small city. I'm scared that this small city is not fun like a big city that I lived before. Because I have the adaptation to the new city. But all of my bad expectation about Banjar is 100% completely wrong. My first impression about this dream city is really meaningful for me. Even though Banjar is a small city, but the people, the environment, the air that's still fresh, and the atmosphere of the city is really giving me a different vibes. I love how there's still a lot of green plains, beautiful forest, mountain, and rice field that which is still maintained by the locals here. And I love the fact that right now Banjar is becoming my hometown since I was moved here. Banjar is a city located in the east of West Java, Indonesia, on the border between West Java and Central Java. The city is also known as Banjar Batangan or Pataruman. Banjar also is a city that is always passed by every tourist or people outside Banjar who wants to go to Central Java or Pangandaran Beach. Banjar is a city located in the east of West Java, Indonesia, on the border between West Java and Central Java. The city is also always passed by every tourist or people outside Banjar who wants to go to Central Java or Pangandaran Beach. That's why Banjar is one of the cities that is easy to reach. Besides that, what is more interesting about my hometown is the habits of the locals here. It is traditional because of having several festivals celebrated by locals. For example, of a traditional habit that is still applied by the locals here is when wedding is held in the village, there is still a bond between neighbors in terms of cooking food for the wedding ceremony. After the wedding ceremony was over, the neighbors who had help were given various types of food that they had previously made. Then, the habit of the locals will mix the various types of food and then heat them again and become a food called dom-dom. You ever taste dom-dom? Yes! You have this. Dom-dom is very delicious, right? But one problem in my hometown is the lack of infrastructures and affects the low economy. Banjar is a city that has the lowest MSL rate. I think with changing the infrastructures and tourist attractions in Banjar, we'll be able to help to change the economy in Banjar step by step. Well, talking about the majority occupation in my hometown are traders and entrepreneurs. Usually many of the locals here do business in the
that Banjar has. And also the language that we use for our daily basis other Indonesian is Sundanese, which one of the languages that I like and interesting from Indonesia. So that you have to visit Banjar, even the only once in your life. By the way, I'm feeling proud right now because right now I'm wearing batik Banjar. Is it beautiful? I think that's enough for me. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas berapa? Kok kelas 12? Nanti pernah apa ya saya? SMA 3 dulu kan tidak ke SMA 1. Perfect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri dengan doa, izinkan saya selaku perwakilan dari Desa Bahasa Banjar untuk mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, Bapak Haji Kaswan, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan aktivitas perlombaan bahasa Inggris yang pertama kali kami adakan di Kota Banjar. Insya Allah seperti yang tadi disampaikan oleh Mr. Ahmadani, tahun ini menjadi tahun penentuan buat kami bahwa ternyata antusiasme baik peserta maupun dari pendamping di Kota Banjar sangat luar biasa. Padahal pendaftaran hanya kami buka 5 hari. Ekspektasi kami paling 40, Pak. Ternyata 119 pendaftar. Itu pun ada satu sekolah yang saya curigai suratnya tidak sampai, karena tidak ada satupun yang mengirim. Tidak mungkin, padahal ini salah satu sekolah favorit di Banjar. Saya curiga ini nggak nyampe saja suratnya. Kalau sampai pasti ngirim, karena ada satu sekolah bahkan yang izin ngirim rombongan, gitu ya. Satu sekolah di Banjar ngirim rombongan, gitu ya. Masya Allah, saya sangat bahagia. Ternyata kota kecil kita ini menyimpan mutiara-mutiara. Saya selalu merinding setiap kali panitia upload, terutama yang kategori SD, begitu ya. Masya Allah, SD saja sudah begini. Kita tunggu 10 tahun lagi, mereka akan menjadi mutiara-mutiara yang sangat luar biasa. Begitupun adik-adik, kakak-kakak yang hari ini SMP, SMA, saya harap terus berkarya, karena ini hanya menjadi lecutan awal saja. Insya Allah mohon doa. Barusan juga Pak Haji Kaswa sudah sangat support. Tahun depan kita akan adakan offline di Banjar Convention Hall, insya Allah. Kita adakan tingkat Priangan Timur, karena setahu kami belum ada ya penyelenggaraan English Festival se-Priangan Timur. Insya Allah kita akan menjadi salah satu barometer pendidikan khususnya bahasa Inggris di Kota Banjar. Dan tak lupa saya juga ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para dewan juri yang mohon maaf tidak kami libatkan sejak awal. Tiba-tiba sudah technical meeting baru dicolek-colek Pak Bu. Karena betul-betul persiapan yang sangat mepet. Saya konsultasi dengan Pak Kepala Suku Literasi di Banjar ya, Bapak Sofyan. Lanjutkan bulan bahasa nih Oktober. Padahal saat itu saya ketemu H- seminggu dari bulan Oktober. Udah kebut deh, ayo. Ini saya punya milenial kan di Desa Bahasa Banjar tuh milenial Pak. Jadi kalau milenial itu harus digas, nggak boleh direm. Kalau direm bahaya. Harus ngegas terus gitu. Berkarya. Kalau nggak nyeleweng Pak. Gitu. Harus digas untuk berkarya. Alhamdulillah hari ini terselenggara berkat Dewan Juri yang juga sangat support. Siang malam mungkin nonton di YouTube ya Pak. Ibu, terima kasih sekali lagi. Dan juga tak lupa kepada para peserta, adik-adikku, anak-anakku semua yang
sangat saya banggakan. Alhamdulillah hari ini sudah sampai di titik ini baru awal. Ya, ini baru awal, kita akan mulai dengan gerakan-gerakan yang lain untuk meningkatkan pendidikan di Kota Banjar. Dan juga tak lupa kepada para guru, para pendamping yang tak kenal lelah mendampingi adik-adik semuanya, para siswa kita semuanya, semoga menjadi amal jariah yang tak pernah putus, insya Allah. Mari kita tutup pertemuan hari ini penyerahan trofi dan hadiah English Fest 2020 dengan berdoa bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang telah kita lakukan dan Allah mudahkan langkah-langkah kita ke depan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Banjar, khususnya kami yang concern di bidang bahasa, dimulai dengan bahasa Inggris dan insya Allah dalam waktu dekat mohon doa kita akan juga buka dalam bahasa Jepang. Insya Allah mohon doa Desember kita akan mulai kelas bahasa Jepang yang orientasinya sementara ini kami persiapan untuk mengirimkan kandidat-kandidat pekerja ke Jepang dan berikutnya kita juga akan buka kelas-kelas persiapan karena saya semakin tahu tentang Jepang semakin merintih Pak. Jepang itu hari ini kesulitan SDM berbeda dengan kita. Kita 2045 diproyeksi membanjiri usia-usia produktif kita di dunia, tidak hanya Indonesia Pak. Sementara Jepang hari ini kekurangan tenaga kerja. Kenapa? Salah satu alasannya mereka tidak mau menikah muda. Yang kedua, setelah menikah tidak mau punya anak. Maka hari ini Jepang kesulitan tenaga kerja. Seluruh tenaga kerja potensial diimport dari luar Jepang. Maka kesempatan emas untuk adik-adik semua untuk bisa masuk ke negara Jepang, entah mau kuliah ataupun bekerja. Mohon doa, insya Allah kita Desember kita akan mulai kelas perdana untuk persiapan bekerja ke Jepang. Untuk selanjutnya kita juga akan mulai persiapan-persiapan lain. Ternyata banyak sekali peluang adik-adik yang hari ini menyukai Jepang dari berbagai hal, anime dan lain sebagainya, terbuka peluang untuk bisa kuliah gratis di Jepang. Ya, jadi Jepang itu luar biasa, support terhadap pendidikannya luar biasa. Demikian informasinya, mudah-mudahan mohon doa semoga apa yang sedang kami usahakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan ni'amin wa huwa kafi majidah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alfi dari Founder Desa Banjar. Saya mewakili seluruh panitia mohon maaf jika ada salah-salah dalam acara pagi hari ini. Dan untuk sesi selanjutnya adalah sesi foto bersama. Diharap hadirin untuk maju. Terima kasih. Pak Ipan. Ibu-ibu mana cari anak-anak di sini nih? Jalannya bisa diperlukan di sebelah jalannya.
Oke. Silakan adik-adik langsung maju yang juara menempatkan posisinya. Boleh Bapak Ibu pendampingnya silakan ikut bergabung. Misalnya ini momen langkah baru pertama kali ini tiba dalam sejarah. Masuk. Di HP dulu ya. Yuk. Yuk, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. Salam literasi. Oke, 1, 2, 3. Sip. Sekarang di kamera ya. Oke, posisinya kayak boleh salam literasi juga. Oke, lihat sini. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Video singkat ya, dipimpin sama Pak Adis. Ini apa namanya? Ikut salam literasi, kalau bilang Banjar. Oke, ini. Oke, ini. Juara.